Salam, nama saya Bu Hana Suprapti. Dulu saya di luar Tuhan, orang Kedar, tapi sekarang sudah menjadi miliknya Yesus dan saya menjadi hamba Tuhan. Dan lewat sakit, saya waktu itu sakit ginjal, gagal ginjal, sama dokter hiponis 3 hari. Waktu itu saya sudah mengambil keputusan, saya tidak mau operasi, ginjalnya dua-dua kan harus diambil. Dan setelah ginjalnya diambil, dokter gak berani tanggung jawab, gak sembuh juga, urusan Tuhan, sembuh atau tidak, mati dan hidup. Akhirnya saya mengambil keputusan sembahyang tahajud. Akhirnya di dalam sholat itu saya ketemu Tuhan Yesus, tapi tidak Tuhan Yesus langsung, dia bilang Isa Al-Masih. Waktu saya wiritan, betapa saya kagetnya, karena waktu saya, itu kan saya muslim, tahu-tahu di tembok itu ada salib yang besar, itu nyentrong ke muka saya, silau. Akhirnya saya, karena saya orang fanatik, saya bilang, ngapain itu salib, wong saya orang muslim. Akhirnya setelah mata saya buka, setelah saya buka mata, orang itu turun, salib itu turun jadi manusia, tinggi besar, ganteng. Setelah begitu, pandangannya itu kayak ada magnetnya, sehingga saya ketarik, saya tidak tahan karena saya sholat sembayangnya itu gak bisa sujud, perut saya besar. Akhirnya saya ketarik terus. Akhirnya setelah gitu saya tanya sama dia, siapa kamu? Dia bilang justru dia bilang, aku kenal kamu, aku tahu kamu orang yang saleh, tekun mencari aku, tapi salah. Saya marah-marah karena dia bilang saya salah. Terus saya tanya, siapa kamu? Dia bilang, aku adalah Isa Al-Masih. Terus saya bilang, iya, Isa Al-Masih itu mujizat Al-Quran, buktikan itu. Kalau memang itu engkau pasti bisa menyembuhkan aku. Setelah begitu, dia bilang, aku datang mau menyembuhkan kamu, tapi kalau sembuh apa yang akan kau buat untuk aku? Saya ngomong, buktikan kalau engkau Isa Al-Masih malam hari ini engkau bisa menyembuhkan saya. Setelah begitu dia ngomong, iya, aku akan menyembuhkan kamu gratis. Saya ngomong, buktikan kalau sembuh, aku akan melakukan apa yang kamu lakukan, aku akan memberi diriku untuk engkau gratis juga. Habis gitu dia maju ke depan, saya tidak bisa lihat. Karena apa? Orang itu tadi jadi silau, tahu-tahu jadi kayak matahari di atas pelapon. Habis gitu saya tertunduk karena silau. Terus dia jamah saya. Jamah saya tuh bukan pakai tangan tapi pakai api. Kayak ada bola api itu langsung ubus nabrak ke muka saya, masuk ke bagian yang sakit. Habis gitu kayak ada pecahan ombak air itu juga begitu, nabrak ke muka saya. Selesai bernabrak gitu masuk ke bagian yang sakit, terus keluar. Apa yang terjadi? Selesai begitu saya itu sembayangnya itu sampai tiduran, saya kayak ngawang, kayak diangkat begitu. Setelah gitu terus dia ngomong sendiri, malam hari ini kamu sembuh total, kamu besok pergi ke rumahku. Sementara besok itu hari Minggu. Nah saya hati dan pikiran itu tarik-tarikan, gak mungkin orang Islam kok pergi ke gereja, gak mungkin. Terus dia setelah saya ngomong batin gitu, dia ngomong, kamu besok pergi ke rumahku, kalau kamu perlu aku panggil namaku Yesus. Setelah begitu dia balik pergi ke salib yang pertama kali. Setelah itu saya sudah terasa nggak sakit. Akhirnya saya turun sujud di kamar, di tembok itu yang ada bekas gambarnya salib. Saya bilang, terima kasih Yesus, orang Kristen, terima kasih Isa Al-Masih. Akhirnya saya benar-benar mengalami kesembuhan malam itu. Sehingga Tuhan sendiri, bukan perbuatan tangan manusia. Jadi saya gak pernah disentuh dokter, gak pernah pakai obat, ya malam hari itu mengalami mujizat kesembuhan. Selesai begitu sehat, tapi saya masih bengkak. Habis itu operasi besar-besaran di dalam kamar mandi. Waktu itu saya kencing. Habis gitu saya kencing itu kayak darah campur nanah. Rupanya itu biru-biru, kemerahan, baunya setengah mati. Habis gitu selesai, saya dengar suara yang paling terakhir itu letak itu apa kayak batu. Akhirnya tak tangkap, ternyata batu ginjal. Batu ginjal itu bagus, tajam-tajam, rupanya kayak batu karang, tapi kayak ada serbuk murti berlian, cemerlip, bagus gitu, kerlip gitu. Terus setelah begitu saya bilang, loh ini penyakit tapi kok bagus tapi penyakit. Saya tidak mau, kong ini penyakit. Langsung tak kembalikan lagi ke kloset. Selesai begitu, perut saya sudah kempes. Perut saya kempes total. Habis gitu saya kelaparan setengah mati, pokoknya kelet gitu. Terus saya bangunin mbak yang nunggu saya, mbak bangun, saya minta makan. Mbaknya
saya ketemu Yesus Isa Almasih, Tuhan orang Kristen, perutku sudah kempes, aku mau makan mbak. Lah mbaknya itu kan ya orang muslim, dia ngamuk-ngamuk, kamu jangan gila, kamu gendeng ya, orang Islam kok manggil-manggil Tuhan orang Kristen. Tuhan orang Kristen itu sopo? Tuhan orang Kristen itu Isa Almasih, Yesus itu Isa Almasih, jadi dia itulah Tuhan wong Kristen. Aku mau makan. Lah mbaknya karena ketakutan tak paksa, karena kalau saya makan harus makan tajin. Habis gitu selesai, mbaknya teriak-teriak, akhirnya bosnya juga teriak-teriak, turun semuanya ribut malam-malam. Akhirnya di situ saya bilang, ibunya bilang, kalau kamu mau makan bikin bubur dulu. Saya ngomong, "Kak Bu, saya ketemu Yesus orang Kristen, ini loh perutku wis kempes Bu, saya lapar." Terus ibunya ngamuk bilang, "Kamu gila yo, wong aku sing orang Kristen dari kecil gak pernah ketemu Yesus, kok kamu sing Islam ketemu Yesus?" Lah terus akhirnya anaknya yang kecil sekolah minggu itu tanya, "Coba mbak cerita," gitu, "coba mbak cerita mbak." Terus ya besen, setelah saya cerita, anaknya tuh bilang, "Bener mah mbak ketemu Tuhan Yesus, biar makan." Setelah selesai semuanya bubar, saya makan kira-kira beras 1 kilo itu loh. Terus sama makanan dingin-dingin itu tak taruh gitu, langsung tak habisin. Setelah makan semuanya, saya pingsan kemelekaran perutnya. Tapi kalau dipikir nalar tetap gak masuk akal, tetap sakit perutnya. Saya dibawa ke kamar, pingsan 5 menit. Ketika saya bangun, badan saya kempes semua, mata saya semuanya buka, semuanya kempet, badan kempet, semuanya kempet. Saya sempurna sembuh malam hari itu total. Setelah sembuh begitu, saya teriak-teriak. Saya teriak-teriak karena saking senangnya, terima kasih sama Yesus orang Kristen itu tadi. Teriak-teriak, "Terima kasih Yesus, terima kasih Isa Almasih, mujizatmu nyatakan sekarang ini, terima kasih Tuhan." Habis gitu saya langsung bangun, langsung mandi, mau cari baju nggak ada, beleknya sudah dibukai semua. Otomatis pakai baju yang pertama masuk ke rumah itu, pakai baju kupu-kupu, ada ikatan belakang itu saya pakai. Habis gitu saya wis gak bisa tidur, wisan sudah hampir jam 3. Saya bingung karena roh ini ada yang narik saya untuk pergi ke gereja. Cepet pergi, ada yang narik saya itu sampai kayak mau mati rasanya. Rindu kayak wong kehausan pengen pergi nang gereja. Lah saya bingung, wong bos saya nggak pernah nang gereja. Akhirnya memaksakan diri, saya memberanikan diri, "Bos tak ketok bos, antarkan aku ke rumah Tuhan, antarkan aku ke rumah Tuhan." Lah bosnya ngamuk-ngamuk, masih pagi jam 3-an. Terus bilang, "Wes kamu siap-siap, nanti tak anter deh," gitu. Lah jam itu saya tidur di depan pintu nih bos itu loh, jam 3 gak ganti-ganti ya jamnya. Pancet aja, jamnya kok pancet aja, gak berubah-berubah toh. Ini saya selak mau ke rumah Tuhan. Wes saya langsung ngambil akal, kesuwenen itu, langsung mobilnya tak puanasi semua, bentang bangun. Ternyata malah nggak bangun, semuanya tidur ngelengger. Lah mbak-mbak pembantu semuanya ribut geger, "Kamu matikan mobilnya, matikan. Nanti kalau tidak tetangga itu ribut, tetangga itu nanti diprotes, matikan." Akhirnya mobilnya saya matikan, es dipanasi. Saya sampai ketiduran di mobil. Ibadahnya setengah 7, bosnya turun tak tok dari tangga jam 7. Terus dari gereja ibadah sudah mau habis. Waktu itu saya dibawa dianterin ke gereja, bos jadi gak bisa parkir, nggak dapat tempat. Akhirnya saya turun dari mobil itu, ada 2 tangan yang gandeng saya bawa masuk ke dalam gereja, dibawa masuk. Rasanya gak masuk akal, siapa itu gak kelihatan orangnya, tapi 2 tangan gandeng saya dibawa masuk. Terus paling kaget itu saya masuk di atas mimbar itu, bukan saya melihat pendeta, tapi melihat Tuhan Yesus yang bajunya pancet tadi malam itu. Terus dia di atas mimbar, dia khotbah, "Datanglah padaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan." Setelah begitu saya jatuh tersungkur di bawah mimbar itu. Saya langsung ngomong, "Mulai hari ini kau telah membuktikan kau adalah Tuhan, kaulah Isa Almasih, kaulah Tuhan Yesus yang menyembuhkan aku. Mulai hari ini Tuhanku Yesus, mulai hari ini aku akan menentang siapapun yang melawan aku untuk menjadi pengikutmu." Habis itu saya selesai, saya berdiri pulang, ibadahnya habis, pendetone ngasih salam, "Selamat ya," gitu. Terus saya, "Ya Pak," gitu. Terus saya pulang.
Selesai dari situ saya pamitan pulang ke desa, bilang bos saya sudah sembuh, saya boleh pulang. Karena waktu sakit tidak boleh, bos bilang nanti dibikin wadal. Sembuh ya sudah pulang, saya pulang ke desa. Saya saksi sama bapak, bosku itu baik banget, luar biasa baik, sayang sama saya. Jadi walaupun saya sakit itu uangnya itu tetap dikirim pulang ke desa, sehingga saya di desa tidak ada yang tahu, karena setiap bulan uangnya tetap pulang. Akhirnya selesai begitu, saya pulang di desa saksi sama bapak, saya sakit disembuhkan, saya ngalami ini, saya disembuhkan mulai sekarang. Bapak, aku mulai sekarang imanku Kristen, aku jadi orang Kristen bukan Islam lagi. Bapak itu kumusik panjang, bapak itu orangnya kambek saya suayang. Ketika dengar saya iman saya jadi Kristen, langsung bapakmu ngamuk, mejone digebrak gitu, mejone digebrak, bapakmu ngamuk. Terus habis gitu ibu saya dengar keluar lewat pintu belakang, lari-lari di jalan-jalan, bilang kafir, anakku kafir, anakku jadi wong kafir. Satu kampung keluar semua, keluarga semua, soalnya satu kampung itu masih kerabat, keluar semua mau masak saya, berbondong-bondong ke rumah saya. Habis itu ke rumah saya semuanya, ya Tuhan sudah mengurapi saya sehingga menginjili secara global. Jadi mau gak mau mereka semua sudah tahu Yesus itu adalah Tuhan. Saya bersaksi, saya cerita, kamu semua datang ke sini, kamu apa salah aku pengen selamat mlebu surga. Karena yang membawa ke surga cuma Tuhan Yesus. Yesus itu Isa Al-Masih, mujizate Al-Quran itu adalah Yesus, Sirotol Mustaqim itu adalah Yesus, jalan yang lurus menuju surga itu adalah Isa Al-Masih Salam, yaitu Yesus Kristus Tuhan adalah Juru Selamat. Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia akan diselamatkan. Kalau kamu semuanya tidak percaya, kamu mau masuk neraka ya masuk sendiri, jangan ngajak saya. Yang penting saya sudah kasih tahu, kalau kamu pengen selamat menuju surga, bukan insya Allah, percaya Yesus, bertobat dan betul-betul percaya, maka mati ada jaminan masuk surga itu pasti. Jadi kalau kalian gak mau mlebu surga, ya wes jangan ngurusi saya tak masuk surga, kamu masuk neraka sendiri. Habis gitu dia satu-satu pulang sendiri, Pak D, Bude, Bule, ponakan cuma gerutuk-gerutuk pulang. Setelah pulang kabeh saya ngomong, ingat, lek pengen mlebu surga, percaya Yesus. Akhirnya dia pulang semua. Di rumah saya sama bapak sama ibu itu sampai 1 minggu gak disapa sama sekali, karena saya pengen disapa. Setiap ibu masak tak habisin makanannya. Setelah makanannya habis semuanya, ibu gak nyapa saya, tetep lebar masak lagi, meneng aja, tak enteknya lagi sampai utangku melendung. Gak urus, yang penting saya sampai 1 minggu gak ada yang nyapa. Untungnya itu keluarga saya, bapak ibu saya tuh nebeng di rumah saya, sehingga saya nggak diusir. Mungkin kalau saya nebeng saya pasti diusir, tapi saya minta hati sama Tuhan, minta hati seperti hatinya Tuhan, sehingga seketika itu saya tidak ada kemarahan apapun. Saya ngampuni mereka semua, saya memberkati mereka. Tuhan ampuni, Tuhan berikan aku hatimu supaya aku mudah memberikan pengampunan, juga mata hati seperti Engkau supaya aku mudah, Tuhan, supaya hatiku tidak ada kepahitan. Langsung saat itu di situ saya bilang dalam nama Yesus, kepahitan keluar dalam nama Yesus. Secara manusia mungkin kepahitan itu pasti ada ketika kita dinista seperti itu, tapi saya bersyukur saya diajari Roh Kudus sehingga saya bisa melepaskan. Akhirnya mentok pas hari Minggu saya pergi ke gereja, lewat belakang ibu-ibu itu pada nyegat saya walang kerik gitu, semuanya nantang begitu. Pagi-pagi sudah cantik, mau kemana? Saya mau pergi ke surga, karena saya itu sekarang itu menjadi orang Kristen, jadi mutlak kalau percaya Yesus pengen masuk surga, di dunia pun harus ikut aturannya, yaitu ibadah kepadanya. Apa salah aku kalau mau mlebu surga? Gak, ya sudah lek gak salah. Aku tak gereja karena aku mlebu surga. Lek kamu pengen mlebu neraka, mlebu dhewe, jangan ajak-ajak saya. Ya sudah, akhirnya saya pulang ke sana, saya ke gereja, selesai pulang ke gereja, balik di rumah. Terus sorenya saya kembali ke Surabaya lagi. Terus setelah itu akhir-akhirnya ya itu tadi, terus cari kerjaan, ikut orang bule itu tadi. Karena bapak saya tukang togel, utangnya banyak. Mungkin sekarang kampung saya bisa tak beli itu, dipakai bayar utang itu, karena saking banyaknya utang itu. Tapi ya puji Tuhan, sekarang saya melayani Tuhan.
menjadi saksi Tuhan, dan hidup saya. Ingat saudara-saudara yang mendengar, tidak ada keselamatan yang lain kecuali di dalam Yesus. Amin. Karena itu masalah apapun cuma dipakai. Milikilah pengenalan akan Tuhan. Tanpa pengenalan akan Tuhan kita gampang jatuh. Kalau kita pengen kenal Tuhan, banyak baca firman Tuhan, diperdengarkan dengan telinga kita, dan banyak menyembah pujian menyenangkan hati Tuhan. Milikilah hubungan yang intim. Itu kunci. Bukan hanya mati masuk surga, tapi di dunia ini pun Tuhan bertanggung jawab akan kehidupan kita. Amen. Sehingga hidup kita dijamin oleh Tuhan. Jangan takut dengan corona, tapi jangan mencobai corona. Tetapi kita taat aturan protokol kesehatan, nurut akan Tuhan. Yang penting hidup kita, perbuatlah baik sebanyak-banyak mungkin, karena waktunya sudah dekat. Supaya ketika Tuhan datang, kita dianggap layak sebagai hambanya. Biarlah kesaksian ini menjadi berkat. Kalau panjang sekali, kalau disaksikan terlalu panjang. Karena itu ini kesaksian yang singkat menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Siapa dari kita malam ini masuk dalam hadiratnya? Hanya Engkau fokus penyembahan kami Tuhan. Engkau Allah yang maha baik, Allah yang sangat setia, Allah yang maha kuasa, yang memelihara hidup kami. Kami hormat, kami kagum, kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, oh, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji beri tatamu. Sembah dan puji beri tatamu. Sembah dan puji beri tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji beri tatamu. Sembah dan puji beri tatamu. Sembah dan puji beri tatamu. Yesus
Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih. Engkau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Ada nama lain selain Kau. Pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Kau layak terima pujian. Kau layak terima pujian. Bapa Layak agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Kau layak terima Haleluya Yesus. Haleluya, memang Engkau layak Amin. dipuji, layak disembah. Amin. Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Amin. Tuhan namanya. Nama yang ajaib, yang luar biasa. Bapa di surga, kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan. Kembali kami mau memuji Engkau, memuliakan Engkau. Bahkan kami akan mendengarkan kesaksian kebenaran firman Tuhan. Karena Engkaulah firman yang hidup. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih buat karya keselamatan-Mu yang begitu besar bagi kami. Engkaulah Tuhan yang dahsyat. Engkau Isa Al-Masih yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kami semua Tuhan. Engkaulah Isa Al-Masih ke dunia mengampuni. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya Engkau yang terbesar Tuhan. Meskipun di dalam keadaan kami hari lepas hari kami diperhadapkan oleh berbagai pergumulan masalah, tapi kami tahu Tuhan Engkau menjanjikan sesuatu yang luar biasa. Ketika kami datang kepadamu, Engkau memberikan jalan keluar bagi kami. Engkau tidak meninggalkan kami Tuhan. Malam hari ini kami mengundang Engkau Tuhan hadir di tempat ini. Engkau hadir di hati kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Sehingga lawatan Tuhan terjadi di tempat ini. Lawatan Tuhan
memberkati kami semua Tuhan, yang hadir umat-Mu di tempat ini. Sehingga ketika kami pulang tidak seperti kami datang. Kami sudah dibebaskan, kami sudah diberikan damai sejahtera ya Tuhan. Thank you Lord, terima kasih Tuhan Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat hamba-Mu yang sudah ada bersama kami, Bapak Muhammad Yasin. Seorang yang begitu jahat kepadamu, tapi Engkau mengasihi dia, Engkau menarik dia untuk datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami pun juga yang hadir malam hari ini. Kami yang penuh dengan dosa Engkau angkat dari gelap kepada terang yang ajaib. Sungguh karya-Mu yang luar biasa bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada ucapan syukur selain kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih kiranya kasih kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk itu ambil alih Tuhan ibadah pada malam hari ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kami siap diberkati Tuhan, kami siap diberkati. Jika kami terima kasih Tuhan, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah tidak pernah tinggalkan kami sedikit pun Tuhan. Kekuatan kami dari-Mu Tuhan. Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Itu Tuhan kami mau berdoa Amin. seperti yang Kau sudah mengajarkan kami berdoa. Amin. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Di samawati lihat laborasi Tuhan, lihat mangalamu Tuhan, lihat kasihan kami sama Haleluya, haleluya. Masih ingat yel-yelnya kita? Jazz Ministry, tetap Yesus, tetap Yesus. Ya, kami rame ya, belum kompak semuanya loh. Ya, cacing, yang babe, empok, neng, abang semuanya. Jazz Ministry, Tetap Yesus, tetap Yesus. Yes. Tetap Yesus. Yesus.
Allah kita. Maka Yesus kita. Kuatku dan badanku. Haleluya. Saudara gini, kalau berikan sorak-sorai bagi Allah kita, jangan hanya tepuk tangan, tapi mengatakan keperkasaan Tuhan. Ya, misalkan Allah kita, Allahku dahsyat, Allahku ajaib. Jadi kalau tepuk tangan biasa belum, harus ada perkataan. Oke, bisa? Contoh dulu ya. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Amin. Allah kita dahsyat. Ya belum semua, saya lihat belum rata ya. Coba senggol kiri kanan, katakan ayo Allah kita dahsyat. Allah kita dahsyat. Ya percaya berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Yesus luar biasa. Yesus dahsyat. Haleluya. Masih siap digoyang? Amin. Bener? 5 jam lu. Gak apa-apa. Kagak ada nabi yang kayak Isa Al-Masih. Apa ya, kagak ada lawannya deh. Kalau orang selalu bilang saya nggak ada lawan bener-bener dah. Ya. Kagak ada rasul seperti Isa Al-Masih. Ya. Amin. Kagak ada kuenya pokoknya. Kagak ada nabi bang. Kita digoyang dulu nih. Masuk ke cita ya. Jangan kalah. Ada masuk seperti dengan emas.
HP-nya Tuhan. Amin. Haleluya. Dia penebus dosa, kalau kagak percaya binasa lo, ya. Dia pokoknya hebat banget. Di gare-gare kagak percaya nih Salmasi, bulet banget udah ayah injilin nih orang. Tahu-tahu ya, karena ayah pernah datang sama dia, marah-marahin, maki-maki. Begitu Tuhan ayah bekerja luar biasa. Dalam sejak sakit loh, dibikin sakit nih orang saudara, baru percaya sama Isa Al-Masih. Kita jangan sampai begitu saudara ya. Masa mesti dibikin sakit dulu sama Tuhan baru percaya? Jangan. Kita mau dengerin kesaksiannya ya. Iya, Bang Adi keturunan Ismail nih. Ini dikasih sakit nih gara-gara mati-mati ayah nggak mau percaya Isa Al-Masih. Aduh, luar biasa Bang Adi. Kasih salam dulu dong sama yang lain. Halo, Nyak, Babe, Cang, Cing, saudara semua ini ya, yang dimari. Saudara yang baru pertama kali datang jangan kaget, ini Betawinya punya gain ya. Jadi kagak ada lagi jaim-jaiman. Ya, kita semua terbuka sama Tuhan Yesus sama saudara semua. Bang Adi, kita mau denger nih, kenapa sih abang bisa keluarga tuh keturunan sono ya? Iya, benar. Ismail, dan itu ada Ismail ya. Nyak itu keturunan dari Sultan Agung. Waduh. Kalau Babe itu keturunan dari Sunan Kalijaga. Waduh, yang kali jagain kali terus kan? Iya, betul kali. Karena betapa gitu. Betapa ya, Bang Adi. Ayah kan dulu pernah nih injilin ente. Aduh, belet banget kalau orang Betawi bilang ya. Susah banget. Ame almarhum Babe. Ceritanya bagaimana kok abang bisa percaya ame Isa Al-Masih itu juru selamat ya? Gara-garanya kalau nggak salah sampai kena sakit tuh, sakit apa tuh di leher? Tumor getah bening. Jadi itu yang pertama. Yang kedua usus buntu. Jadi waktu pas bagi saya itu dulu kita gini. Gak panjang-panjang, ini banyak nih. Nggak mau kesaksian 5 orang. Iya. Jadi begini, nungguin ya. Jadi waktu pas saya belum percaya Yesus sungguh-sungguh itu dulu kan di sana Ini nggak satu. ditimbang kalau Nggak mati bisa. berbuat baik melakukan ibadah, pokoknya kita kalau mati timbang sama ya aman deh gitu. Ternyata enggak, bukan itu. Terus ketika pas saya ditegur Tuhan, karena dulu saya itu hidupnya kacau balau. Jadi macam-macam, karena mau narkoba tuh di semuanya. Terus sampai dicari polisi, capek hidup di jalanan. Terus tapi saya nggak mau pakai jalan ilmu. Kalau saya mau, mungkin desa Sabang Merauke itu ilmu saya udah ada segitu. Karena dari semua teman-teman saya, dari semua suku daerah menawarkan saya untuk diisi badannya supaya kebal, supaya nggak apa-apa. Terus saya bilang enggak, gua nggak mau. Tapi itu cuma bersatu percaya bahwa Yesus Isa Al-Masih itu melindungi gue gitu doang. Amin. Nah itu memang terjadi. Saya beberapa kali pernah mau ditusuk tapi gagal, nggak bakal mati gitu kan. Tapi bukan karena ibu kebal, karena tolong sama teman. Waktu saya belum ditusuk itu waktu berantem ditarik. Terus waktu saya dipukul tenggorokan nggak jakun sini kalau dipukul orang mati. Tapi saya ya puji Tuhan, Tuhan sayang. Tapi karena saya waktu itu ugal-ugalan, akhirnya Tuhan saya tegur saya melalui sakit tumor belum kita bening. Gak tanggung-tanggung, tangan saya dikasih 3 biji. Waduh, banyak Atas, banget tengah, bawah. Jadi kalau dipanggil nggak bisa nengok. Dipanggil oleh badan-badannya semua. Nah dari situ udah puluhan tahun. Akhirnya saya ingat, oh iya, dulu saya pernah janji sama Tuhan Yesus juga. Terus saya minta Tuhan kalau memang saya sembuh, saya nggak lagi-lagi deh, saya sadar saya mau ikut engkau jalan engkau. Akhirnya operasi berjalan lancar, semua lancar.
Akhirnya puji Tuhan saya sembuh. Tapi saya janji cuma 6 bulan. 6 bulan. Gimana 6 bulan? 6 bulan ngikutin perjanjian doang. Akhirnya kabur lagi ke sana nih, kumat gitu. Kumat lagi, akhirnya berapa tahun, sekitar 4 atau 5 tahun Tuhan tangkap saya lagi. Karena waktu itu saya minum obat itu nggak tanggung-tanggung, bisa 30 butir. Jadi kalau bisa 30 butir kurang, saya minum lagi. Waktu saya mau ibadah ke gereja, saya udah 30 butir di rumah, saya kurang saya mampir ke warung, saya minum lagi 10 butir. Bukan ibadah di gereja, malah tidur. Dibangunin sama orang gereja, mas, udah pada pulang sepi. Emang udah selesai ibadahnya dari tadi mas? Oh, udah pulang. Dari situ saya mempermainkan Tuhan. Akhirnya Tuhan tegur saya lewat khusus buntu. Dari khusus buntu ini baru saya sadar, oh iya benar. Tempoh hari saya ada berjanji sama Tuhan Yesus. Saya tuh pernah janji saya nggak bakal ulangin lagi perbuatan saya masuk ke lembah hitam kriminal. Terus akhirnya saya sadar, saya insaf, terus saya janji Tuhan, benar deh saya nyari, saya benar-benar nggak mau, saya insaf betul. Terus akhirnya karena saya nih operasi berjalan lancar, baru digunting sama dokter. Karena kan waktu itu operasi pakai obat bius dari atas tuh. Pokok yang mantap itulah, yang istilahnya 2 jam 3 jam baru sadar di ruangan. Saya dokter baru digunting, operasi gunting ini jahit. Dulu kan pakai manual, nggak ada mesin manual. Baru dia gunting itu saya melek. Apa nih? Ada apa nih? Gue di mana nih? Karena waktu itu operasi pakaian putih semua. Itu saya pikir saya udah berjalan gitu. Terus ditutup pakai itu wajah kayak masker itu putih-putih. Terus dokternya bingung. Wih, ini obat biasanya obat bius untuk 2 jam 3 jam kok ini orang sadar dioperasi gitu. Terus Bapak cuma ingat katanya. Saya bilang, kenapa? Bapak sakit apa? Coba ingat kata saya. Oh iya saya terus butuh. Oh, kan rumah sakit syukur deh rumah sakit. Akhirnya itu dokter mau pindahin tempat. Terus saya nggak mau digotong, nggak mau dipindahin sama suster. Saya bilang udah, saya mau dapain, mau pindah ke sini Pak, mau dibawa ke ruangan. Ya udah, saya diri jalan, saya tidur sendiri. Dorong, limutin. Itu dokter kenapa ngomong dia kata. Baru pertama kali mungkin pasien kayak gini gitu. Akhirnya dokter manggil bapak saya, ibu saya, kasih tahu kalau anak bapak ini narkoba. Obat bius sudah nggak mempan. Tapi bersyukur Pak, operasinya sudah selesai. Gitu. Akhirnya nggak mungkin orang tua saya marah-marah kalau saya lagi sakit. Paling ngancem orang tua saya kan, nyawa gue itu ngancemin, tar lo ya, sudah sembuh, awas lo ya. Nah habis lo gue gitu, lagi sakit nggak bakal dihajar, enggak. Ini akibat udah diterima Yesus lari lagi, Iya, betul, itu dia. Bolak-balik dikasih penyakit kan, Iya. sadar. Akhirnya itunya saya pulang ke rumah, tadinya bisa jalan, akhirnya saya nggak bisa jalan di tempat di ruang kamar saya, panas saya tinggi, disitulah Tuhan memanggil saya. Di situ panas saya tinggi, ibu saya sama kakak ibu saya ngopres. Angin tingginya, tadi saya lihat ibu saya, kakak saya, kakak sepupu. Itu saya lihat tiba-tiba lama-lama ngilang, nggak lihat, cuma dengar wajah suaranya aja. Suaranya lama-lama juga ngilang, nggak ada suara. Akhirnya datanglah tuh malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan 2. Kalau yang di seberang sana dibilang kalau mau dicabut nyawa tuh dari ubun-ubun atau dari mulut itu bohong. Bohong. Penyabutan nyawa itu malaikat 2 memegang kanan kiri, merangkul. Itu saya yang ngalamin gitu. Karena waktu saya kesaksian itu, waktu awal Pak Hari, dia juga bilang, Pak Hari sempat koma juga, sempat dibawa juga, terus Pak Hari bilang, bener yang ngomong. Kenapa Pak? Malaikat bawa kanan kiri. Aku deh, udah demen di sana mau masuk, nggak boleh, waktu ini belum selesai. Pulang.
pulang. Ya iyalah Pak, jadi itu yang dibilangnya itu bohong ya. Ya Bapak kan alami sendiri, masa saya bohong? Iya benar. Jadi itu diangkat kanan kiri, penyambutan nyawa, dirangkul, itu berontak nggak bisa. Itu malaikat bilang, kenapa kamu mempermainkan Tuhan Yesus? Saya bilang, saya bukan main Tuhan Yesus, saya bilang itu. Terus, kamu ini dipanggil untuk menghadap Tuhan Yesus. Saya bilang, saya nggak mau. Kamu nggak mau? Enggak. Saya ini utusan Tuhan Yesus. Saya bilang enggak. Saya nggak percaya. Malaikatnya bilang, kenapa kamu nggak percaya? Katanya, kalau saya ini utusan Tuhan. Ya karena banyak nabi-nabi palsu pakai nama Tuhan. Saya bilang gitu. Terus, akhirnya tetap diangkat juga. Diangkat. Saya ingat selong-selongan tubuh. Saya ibu saya nangis itu. Diangkat. Entah taruh di mana, saya nggak tahu ada di mana. Tiba-tiba suasana gelap gulita. Saya ditinggal sama malaikat itu. Ditinggal di situ, tinggal sendirian. Mau minta tolong ke siapa? Buat gelap begitu, gitu kan? Siapa yang menolongin? Nggak ada orang, nggak ada orang. Gelap kok. Akhirnya saya bingung, saya ketakutan sendiri. Tapi dalam ketakutan itu tiba-tiba ada sinar terang menerangi semua yang ada di situ. Contohnya Tuhan Yesus datang bertiga sama malaikat dan tadi ngangkat saya itu. Jadi dia dikawal, dia turun. Dari situ akhirnya saya lihat sinar terang itu. Tuhan Yesus berkata, gambar dan rupanya sama kayak poster-poster, itulah Tuhan. Akhirnya Tuhan bilang, kenapa kamu dipanggil saya tidak mau? Gak mau menghadap saya. Saya bilang, bukan saya tidak mau Tuhan, karena banyak yang dari palsu pakai nama Tuhan. Terus benar kedua ini, malaikat itu maksud Tuhan, utusan saya. Kamu telah mempermainkan saya. Dari situ akhirnya saya sujud cium bagi Tuhan Yesus. Akhirnya saya dielus kepala saya sama Tuhan Yesus, dibangunin. Tuhan Yesus bilang, kamu harus bersaksi apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, bahwa akulah yang memegang kunci kerajaan surga. Ya. Saya bilang, saya tidak bisa Tuhan, saya ini orang berdosa. Bagaimana mungkin saya dapat bersaksi tentang Tuhan? Tuhan Yesus bilang, bagi Allah tidak ada satupun hal mustahil. Terus saya bingung gitu kan, guys. Akulah akulah Allah gitu kan. Terus tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Terus saya bilang sama Tuhan Yesus, di mana Bapa berada? Tuhan Yesus bilang, jikalau kamu sekarang ini melihat dia, kamu sekarang ini bersama dengan dia. Akhirnya saya berpikir, berarti Bapa itu Tuhan Yesus sendiri. Terus, Allah ini Tuhan sendiri. Yesus itu yang namanya Tuhan gitu kan. Akhirnya kamu jangan takut untuk bersaksi. Dimanapun kamu berada, kamu bersaksi. Nah terus jangan takut karena kedua ini, maksudnya malaikat itu akan menyertai kamu jika kamu bersaksi. Dimana kamu berada. Terus akhirnya saya bilang, ya Tuhan, akhirnya Tuhan Yesus itu kembali lagi seperti dia datang dari sebelum dia pergi ke atas. Dia melambaikan tangan, akhirnya saya melambaikan tangan. Tiba-tiba saya udah ada di pas sudah menghilang, saya udah kembali, roh saya masuk ke tubuh. Nah itu saya lihat ibu saya udah nangis, udah tidur di perut saya. Terus pas saya bilang, ibu kenapa nangis? Saya bilang, ibu kenapa nangis? Ibu saya langsung mulai lihat, wah saya dipeluk, dikejut. Tuhan ya. Iya, itunya akhirnya. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Iya. Ya. Lu kalau nggak dijumpain lo, itu ngebelangsak banget lo. Wah, digosok. Bakalan selamat lo. Digosok. Meskipun namanya lo selamat, kagak terima juru selamat, lo kagak selamat. Iya, bukan yang lagi digosok. Iya, Bang Hadi ini rajin sekali untuk penginjilan kemana-mana ya saudara. Ya puji Tuhan, saya bisa menginjili banyak jiwa-jiwa, banyak saya datang kepada Tuhan karena itu juga perintah amanat Tuhan yang sudah diberikan kepada saya. Saya akhirnya memegang tuh udah kasih bel tuh tadi tuh, udah bunyi ya. Ya. Jadi mungkin cukup sekian dulu. Boleh. Ada banyak lagi. Iya, karena ada saksian saya nih, saksian saya. Satu lagi nih, apa tuh? ini lagu waktu saya bikin
lagu. Oh maksudnya mau nyanyi? Nyanyi, betul. Tapi jangan panjang-panjang ya nyanyinya ya. Kita nyanyinya. Tempo hari ini saya lagi kasih ke almarhum Babe. Kata Babe, boleh di tak gue bikin kaset. Baru kandak. Tapi Babe oke deh. Udah sayang Babe dulu. Ya, bilang, deh, ya saya ambil kita dulu sebentar ya. Boleh kan nggak Babe cantik? Boleh. Boleh. Puji Tuhan. Iya. Bentar, sambil dulu ya. Mana gitarisnya nih? Satu lagu ya, jangan satu album. Ya walaupun kecil-kecil tapi dia berani loh saudara ya. Kadang-kadang dia nginjilin kakak saya udah misalnya dia bilang duren, di sana ada duren dari besi gitu. Kalau nggak terima Yesus dipecutin tuh sama tuh besi katanya. Udah pokoknya dia belak-belakan kalau nginjil. Iya. Pokok kalau di sana nggak ada selamat deh. Bukan agama yang bawa, pokoknya kalau percaya Yesus Almasih, nah selamat. Nah deh. istrinya mana nih? Ini pegangin nih istrinya nih. Masa gue Nah ini pegang? saya nih, ini. Ayo dong. Ini mah, kita. Nah. Duet. Bang Kudu. Maafin ya kalau Apes boleh jelek. Karena memang bukan penyanyi. Tapi ini lagu bikinan saya sendiri, lagu penginjilan. Amin. Biarlah aku mendengar keirangan dan sukacita karena kasih-Nya yang besar. Tubuh, roh dan jiwaku ku serahkan hanya padamu. Segenap hidupku untukmu. Hatiku memuji Tuhan, jiwaku memuliakannya. Firman-Mu beritaku kebenaran dan hidup. Hatiku memuji Tuhan, jiwaku memuliakannya. Firman-Mu beritaku kebenaran dan hidup. Umat manusia, umat manusia. Terima kasih Bang Terima Adi, kasih. Tuhan memberkati Itu judulnya kebenaran dan hidup. pelayanannya. Amin. Ya Bapak Ibu sekalian, kita juga akan mendengarkan kesaksian yang lebih dahsyat lagi nanti melalui hamba-Nya, hamba Tuhan ini penuh kesaksian juga. Bisa-bisa nanti lebih continue ya, nggak bisa cukup hari ini. Kayaknya kalau sekali doang kurang ya. Jadi saudara, mari saya cukup bangkit berdiri, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Nya ya, yang begitu dahsyat ya. Penjahat jadi penjahit, membakar gereja jadi pendeta. Aduh, Amin. Tuhan nggak kurang-kurang dah ya punya cara untuk mengukur kita ya. Untuk itu mari kita mau mendengarkan suara Tuhan. Ini video. Biarlah pujian ini sebagai ungkapan hati kita ya. Ini mau full ya? Nggak tahu deh. Bisa. Kita Coba deh. hendak memuji, memuliakan Tuhan. Siapkan hati kita, Tuhan mencari setiap penyembahan. Nggak tahu beda apa. Terima kasih. Kamera sana bisa.
Yesus.